Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah Bangil yang dirahmati Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur kepada Allah. Kita kali ini diberi kesempatan lagi untuk melanjutkan kajian sirah kita, yaitu Sirah Nabawiyah, mengungkap maksud politis perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karangan Profesor Dr. Muhammad Rawaskol Al-Ahji. Kemarin kita telah mengkaji peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah, bagaimana sisi politis dari peristiwa tersebut untuk membangun atau berusaha untuk membangun daulah Islamiyah, di mana pada peristiwa tersebut orang-orang itu terbagi menjadi dua golongan, yaitu orang-orang yang mendukung Rasulullah dan menentang Rasulullah. Nah, kita akan membahas tentang hijrahnya Rasulullah ke Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah setelah peristiwa Isra Mi'raj, beliau terus-menerus mencari daerah untuk negara Islam. Rasulullah kembali dari perjalanannya yang penuh berkah, yaitu Isra Mi'raj. Kemudian Rasulullah menyeru kepada manusia untuk menyembah Allah. Sambil menunggu musim haji, beliau tetap melakukan aktivitas dakwah. Setelah setahun kemudian, tibalah waktu haji. Rasulullah memanfaatkan momen waktu haji tersebut untuk mendatangi para kabilah-kabilah yang berhaji ke Mekah. Kepada kabilah-kabilah tersebut, Rasulullah menyerukan untuk menyembah Allah dan membuang sesembahan-sesembahan yang lain, serta mengakui Rasulullah sebagai Rasul Allah dan membela beliau. Rasulullah menemui Bani Kinda yang membangun tendanya di sekitar pojok-pojok Mina. Turut bersama mereka seorang pemimpinnya yang bernama Mulahi. Rasulullah menyeru agar hanya menyembah Allah, meminta mereka untuk beriman, menolong dan melindunginya. Namun mereka menolak dan tidak mau memenuhi seruan Rasulullah tersebut. Kemudian Rasulullah mendatangi Bani Amir bin Sa'sa'ah dan beliau menyeru mereka agar menyembah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Tinggi. Setelah beliau memperkenalkan dirinya kepada Bani Amir, maka salah satu dari mereka berkata, "Demi Allah, kalau aku mengikuti seruan pemuda dari suku Quraisy ini, maka aku akan benar-benar dapat menguasai bangsa Arab." Lalu dia berkata kepada Rasulullah, "Apa pendapatmu jika kami membaiatmu?" Maka Rasulullah berkata, "Kalau itu urusan Allah, Allah akan memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendakinya." Kemudian orang dari Bani Amir tadi berkata kepada Rasulullah, "Kalau begitu pengorbanan kami untuk bangsa Arab selain kamu. Jika Allah memenangkan kamu, maka kekuasaan untuk selain kami. Kalau begitu kami tidak tertarik dengan urusanmu." Dengan demikian mereka menolak ajakan Rasulullah. Dengan demikian Rasulullah menyatakan bahwa beliau tidak menerima di antara barisan dakwah orang oportunis dan orang yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi. Ketika Bani Amir kembali, mereka menemui sesepuh mereka dan menceritakan apa yang telah terjadi di Mekah pada waktu musim haji tersebut. Kemudian sesepuh atau orang tua itu berkata, "Wahai Bani Amir, kenapa kalian membuat perkara baik hilang dari kalian, padahal dia tidak meminta kalian sesuatu yang sulit? Demi zat yang jiwa si fulan itu berada di tangannya, apa yang dikatakannya sama sekali bukanlah kebohongan yang dibuat-buat oleh keturunan Ismail. Semua itu benar-benar hak. Karena itu di mana kalian taruh otak kalian, padahal dia datang untuk kebaikan kalian." Selanjutnya beliau mendatangi Bani Hanifah di tempat persinggahan mereka. Beliau menyeru agar mereka menyembah Allah semata, dan beliau juga memperkenalkan dirinya kepada mereka. Namun mereka menolak dengan cara yang kasar dan keji yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa Arab lainnya. Setelah mendapati kejadian-kejadian tersebut, Rasulullah mendapatkan bahwa permintaan an-nusrah atau pertolongan dan perlindungan justru menjadi penghalang yang menghambat
proses penerimaan dakwah. Untuk itu, beliau berpendapat bahwa strategi terbaik adalah menghentikan sementara permintaan nusuk, hingga hati mereka melebur dulu dengan iman dan merasakan manisnya, sehingga untuk sementara waktu menyeru mereka agar beriman kepada Allah yang Maha Esa, serta membuang jauh-jauh sesembahan selain Allah. Sebab permintaan An-Nusra itu sama artinya permintaan agar memusuhi kaum Quraisy yang memusuhi Rasulullah. Padahal bangsa Arab belum siap untuk memusuhi kaum Quraisy yang dalam pandangan mereka kaum Quraisy memiliki kedudukan yang tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sahabat muslimah Bangil, kajian sirah kita pada kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan lagi kajian sirah kita di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.